Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bu Nisa akan menjelaskan langkah kerja percobaan penentuan kadar asam dalam air jeruk. Langkah pertama, sediakan berbagai jenis jeruk, timbang jeruk-jeruk tersebut. Nanti masing-masing kelompok membawa satu jenis jeruk saja dan pastikan setiap kelompok dalam satu kelas itu jenis jeruknya berbeda-beda. Kemudian kita nyalakan timbangannya dulu. Tombol on off-nya ada di bagian belakang sini. Ini kita tunggu sampai muncul angka 0 gram. Ini jeruknya kita kupas terlebih dahulu, kemudian neracanya kita alasi tisu terlebih dahulu agar pan neraca tidak basah terkena jeruk. Ketika angkanya sudah stabil, kita tekan tombol T untuk mengenolkan kembali. Lalu kita letakkan jeruk di atas neraca. Kita tunggu sampai angkanya stabil atau muncul huruf G di neraca. Kalau sudah stabil, kalian catat massa jeruknya, kalian ambil, lalu tekan lagi tombol T untuk mengenolkan neraca. Langkah selanjutnya, peraslah jeruk yang akan digunakan dan ambillah airnya. Kalian siapkan pisau untuk membelah jeruk secara melintang agar mudah ketika diperas. Kalian siapkan juga saringan untuk memisahkan biji jeruk dan gelas kimia yang kosong sebagai tempat hasil perasan jeruk. Silakan masing-masing kelompok menyiapkan pisau dan saringan sendiri-sendiri. Untuk ukuran saringannya disesuaikan ya. Ini saringannya terlalu besar, jadi nanti kalian bawanya yang saringan kecil agar hasil saringan jeruk tidak tumpah kemana-mana. Ini jeruknya kita peras sampai airnya habis. Untuk 1 kali titrasi nanti kita membutuhkan volume air jeruk 10 ml. Ada 3 kali titrasi, jadi minimal kita menyiapkan 30 ml hasil perasan air jeruk. Jadi ini jeruknya kita peras dulu sampai lebih dari 30 ml. Lalu gunakan pipet volume, pipet 10 ml air jeruk dan masukkan dalam Erlenmeyer. Dalam penggunaan pipet volume, kita membutuhkan propipet atau pipet pump untuk menyedot larutannya. Karena jumlah propipet yang kita miliki itu terbatas, maka nanti kalian mengukur volumenya menggunakan gelas ukur saja. Tapi di video ini Bu Nisa tetap menjelaskan bagaimana cara mengambil larutan menggunakan pipet volume. Ini namanya pipet volume dan ini namanya propipet. Untuk gambar pipet pump kalian bisa cari di Google. Pertama, kalian tekan katup A aspirate yang ada di bagian atas sini sambil kalian kempeskan gelembung propipetnya seperti ini, lalu dipasang di bagian atas pipet volume. Jadi per pipet itu mempunyai 3 katup ya. Katup yang ini tulisannya E atau exhaust, itu untuk mengeluarkan cairan dari pipet. Lalu katup ini tulisannya S, suction, itu jika ditekan maka cairan dari ujung pipet akan tersedot ke atas. Lalu yang bagian sini katup A aspirate, itu untuk mengeluarkan udara dari gelembung seperti yang sudah dilakukan tadi. Nah, terus ini pipet volumenya kita masukkan ke dalam larutannya, kemudian kita tekan katup S, maka bisa kita lihat ini cairannya bisa naik ke atas. Kita tekan terus hingga melebihi batas ukur pipet volume. Ini memang dilebihkan dari batas ukur. Kenapa? Karena ketika pipet volumenya kita angkat, maka di ujung bagian bawah pipet itu akan kemasukan gelembung udara. Nah, kelebihannya tadi itu untuk mengeluarkan gelembung udara, juga sekaligus untuk menempatkan cairan di batas ukur pipet volume. Jadi ini pipet volumenya kita angkat, lalu kita tekan katup E, kita tekan pelan-pelan saja dan kita hentikan saat cairannya tepat di garis batas pipet volume. Lalu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, karena propipet yang kita punya jumlahnya terbatas, maka kalian nanti mengukurnya menggunakan gelas ukur. Ini kita siapkan dulu gelas ukur 10 ml, lalu kita tuang air perasan jeruk tadi ke dalamnya sampai tepat di skala 10. Ini kalau sudah mendekati 10 ml kita hati-hati, bertetes-tetes saja, atau kalian juga boleh menambahkan dengan menggunakan pipet tetes. Ini sudah pas 10 ml. Selanjutnya kita tuang ke dalam Erlenmeyer. Langkah selanjutnya, tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein atau singkatannya indikator PP. Ini bentuk indikator PP-nya, kita tambahkan 3 tetes. Kita langsung menggunakan pipet yang ada di botolnya itu saja, lalu kita
kita goyang-goyangkan Erlenmeyer agar indikatornya merata. Selanjutnya masukkan larutan NaOH 0,1 molar ke dalam buret. Caranya ini kita siapkan buret terlebih dahulu. Bentuknya seperti ini. Jadi ini kerannya kita pasang badan buret. Ini dibuka dulu yang biru-biru, dilepas. Jadi nanti kerannya ini kita pasang di bagian buret seperti ini. Agar tidak seret ketika diputar, maka kita oleskan sedikit vaselin terlebih dahulu, kira-kira segini, sedikit saja. Lalu kita oleskan di bagian sini. Kalau sudah kita pasang, nah ini rasanya lebih lancar daripada tidak dioleskan vaselin. Ini kita pasang lagi pengamannya. Kalau sudah, kita coba putar kerannya. Kalau masih kekencangan, bisa kita kendorkan dulu pengamannya. Kita coba lagi sampai nyaman ketika kita gunakan nanti. Lalu ini kita siapkan statif dan klem. Ini namanya statif, yang ini namanya klem. Rup ini kalau diputar bisa menaik nurunkan klem. Tinggal kita putar ke kanan jika mau mengencangkan. Lalu skrup yang ini itu untuk memposisikan klem seperti ini. Jadi nanti buretnya mau kita pasang di bagian sini. Ini kita kencangkan dengan diputar ke kanan sampai buretnya kencang dan posisinya tegak. Nah, posisi kerannya seperti ini ya. Lalu kita tuang larutan NaOH 0,1 molar ke dalam gelas kimia dulu, baru nantinya kita tuang ke dalam buret. Di sini kita letakkan gelas kimia kosong dulu di bawah buret sebagai tampungan jika buret mengalami kebocoran. Ketika memasukkan larutan apapun ke dalam buret, pastikan posisi buret itu berada di bawah mata kita, agar ketika larutan itu tidak sengaja terpercik maka tidak mengenai mata kita. Ini masih berada di atas mata, maka kita turunkan dulu. Nah, ini sudah pas. Kita letakkan corong, kita tempelkan di bagian dalam buret, kemudian kita tuangkan larutan NaOH 0,1 molar dengan bantuan pengaduk gelas seperti ini. Jadi nanti larutan NaOH-nya itu mengalir dari gelas kimia menuju pengaduk gelas, langsung mengenai corong dan mengalir menuju buret. Metode ini digunakan agar larutan tidak terpercik kemana-mana. Ini larutannya kita tuang sampai melebihi skala 0, kurang lebih segini. Ini memang kita lebihin ya, karena di bagian bawah keran buret itu masih ada udara yang mana nanti harus berisi larutan NaOH juga. Maka kelebihannya nanti untuk mendesak udara keluar dari buret sekaligus untuk menempatkan larutan agar tepat di skala 0. Nah, ini buretnya kita naikkan dulu. Di seperti ini ya. Yang tadinya ada udara, kita buka kerannya agar udaranya keluar tergantikan oleh larutan NaOH. Selanjutnya kita tepatkan larutan sampai tepat di skala 0. Caranya, tangan kalian membuka keran buret secara perlahan-lahan sambil mata kita melihat skala buretnya. Ini kerannya dibuka perlahan-lahan dulu, larutannya akan turun. Nah, langsung kita tutup kerannya ketika sudah menyentuh garis skala 0. Cara membacanya seperti ini ya. Di pas cekungan bawah itu harus pas garis skala yang dituju. Jadi ini buretnya sudah siap untuk digunakan. Pada proses titrasi ini kita nanti akan mengamati perubahan warna larutan yang terjadi. Maka di sini kita letakkan kertas putih di bawah Erlenmeyer yang akan kita titrasi nanti agar perubahan warna yang terjadi bisa langsung kita amati dengan jelas. Nah, posisi tangan kita seperti ini. Yang kiri memegang keran buret, kemudian tangan kita yang kanan itu memegang Erlenmeyer. Lalu keran buretnya kita buka secara perlahan-lahan sampai larutan NaOH keluar tetes demi tetes. Jangan digerojok. Tangan kanan kita menggoyang-goyangkan Erlenmeyer secara terus-menerus dan jangan berhenti. Kecepatan tetesnya bisa kalian atur sendiri. Ini kita titrasi terus sampai terjadi perubahan warna. Indikator PP dalam suasana basah warnanya adalah merah muda. Jadi ini kita titrasi terus hingga warnanya menjadi ada merah mudanya. Nah, ini warnanya kita bandingkan dengan warna jeruk awal. Kalau warna kuningnya masih dominan, kita lanjutkan lagi titrasinya. Nah, ini warna larutannya sudah ada merah-merahnya, maka kita hentikan titrasinya. Kita baca volume larutan NaOH yang digunakan untuk titrasi ini, kemudian dicatat di tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, ulangi langkah titrasi seperti tadi sebanyak 3 kali, yaitu kalian masukkan air jeruk 10 ml ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 3 tetes indikator PP, lalu dititrasi dengan larutan NaOH dari dalam buret lagi, hingga kalian dapatkan 3 data volume NaOH yang digunakan untuk menitrasi air jeruk. Untuk titrasi yang kedua dan ketiga, kalian tidak perlu menempatkan larutan NaOH yang ada di dalam buret dari skala 0. Tapi misalkan
tadi titrasi pertama membutuhkan 9,5 ml, maka larutan di dalam buret kita paskan menjadi 10 ml sampai benar-benar pas, baru kita gunakan untuk menitrasi larutan kedua. Jadi titrasi kedua nanti kita mulai dari skala 10 ml. Ini hanya permisalan. Dan setelah titrasi selesai, kalian perhatikan volume larutan NaOH di dalam buretnya sampai berapa skalanya. Misalkan tadi sebelum titrasi dari volume 10 ml, setelah titrasi larutan NaOH-nya ada di skala 15 ml, maka volume NaOH yang kalian gunakan untuk titrasi kedua adalah 15 kurangi 10 sama dengan 5 ml. Jadi volume NaOH yang kalian gunakan untuk titrasi adalah selisih dari volume NaOH setelah akhir titrasi dengan volume NaOH sebelum titrasi. Jika sudah mendapatkan 3 data, percobaan bisa dihentikan, kemudian alat dan bahannya kalian bereskan. Untuk alat dicuci sampai bersih dan kering, kemudian dikembalikan seperti keadaan semula. Untuk buret tadi kan diisi dengan larutan NaOH. Nah, NaOH itu bersifat basa, kaustik, dan dapat menimbulkan kerak, termasuk saat kalian menempatkan larutan NaOH di dalam buret ini, nanti di keran buretnya itu bisa timbul kerak. Akibatnya keran buret tidak bisa diputar. Untuk menghindari itu, sebelum buret dicuci dengan air, kalian bilas dulu dengan larutan asam. Di sini kita gunakan larutan HCl encer. Kalian masukkan secukupnya ke dalam buret, kemudian dikeluarkan dari keran buret atau dibilas ya bahasanya. Kalau sudah rata, lalu kalian cuci buret dengan air dan sabun seperti biasanya. Berdasarkan 3 data volume NaOH hasil titrasi tadi, kalian hitung konsentrasi asam dalam air jeruk berdasarkan rumus yang telah kalian pelajari. Demikian penjelasan yang bisa Bu Nisa sampaikan. Silakan kalian praktekkan di laboratorium kimia Semago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.